Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Latifa. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas pemanfaatan SPSS pada pengujian skripsi cutting Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tujuannya untuk memenuhi mata kuliah aplikasi matematika komputer pada penilaian ujian akhir semester. Langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Data view ini diperoleh dari skripsi cutting data hasil uji coba instrumen. Maka kalau kita mau cari uji validitas, yang pertama klik Analyze, setelah itu klik Correlate Bivariate. Oke, ini kita Ctrl A, pindahkan variabel. Setelah itu, kita pastikan dulu correlate coefficient-nya itu person dan test of significance-nya to tail dan checklist bagian flex signifikan correlate. Ini akan muncul seperti kita kalau mau mencek validitas, kita cukup cek person, correlate, dan signifikannya. Di sini udah dikasih keterangan oleh SPSS bahwa bintang 2 ini berarti valid soal-soalnya. Nah, kita cek soal pertama, dia punya bintang 2, soal kedua pun sama, soal ketiga punya bintang 2, 4 punya, 5 punya bintang 2, 6 juga punya, 7 punya, 8 punya bintang 2, 9 punya bintang 2, 10 punya bintang 2. Maka, kalau dia punya 2 bintang, berarti uji validitasnya itu tiap-tiap soal artinya valid. Berarti ke semua soal 1-10 ini, soalnya itu valid. Oke, sekarang kita akan bahas uji reliabilitas. Oke, dengan data yang sama, kita hanya perlu klik Analyze. Setelah klik Analyze, kita klik Scale. Setelah itu, klik Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan semua Ctrl A ke dalam item. Kemudian kita klik statistik. Setelah itu kita checklist bagian deskriptif for item, scale in item delete. Oke, habis itu kita klik continue, kita klik OK. Di sini muncul data reliability-nya, di mana data reliability ini kita bisa lihat reliability statistiknya. Kita bisa lihat dari hasil reliabilitas ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran kovariasional matematika memiliki derajat reliabilitas yang tinggi. Berikutnya kita akan bahas uji hipotesis, uji T. Sebelum masuk ke uji T, akan membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Data dari Excel yang saya pindahkan ke SPSS, di mana di sini ada nilai dan kelas. Kelas di sini saya misalkan 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 2 merupakan kelas kontrol. Dengan variabel view, di sini ditulis nama dan kelas. Oke, di bagian value ini juga dimasukkan value 1 itu kelas eksperimen, value 2 kontrol, kita klik OK. Nah, habis itu measure-nya ini untuk nilai scale dan kelasnya itu nominal. Kita mencari uji normalitas dan juga uji homogenitas maupun uji T. Langkah pertama, kalau kita mau mencoba uji normalitas, kita bisa klik Analyze. Habis itu kita klik Descriptive Statistik. Habis itu kita klik Explore. Setelah kita klik Explore, pindahkan nilai ini ke dependent, kelas ke faktor. Kemudian kita klik Plot. Kita klik Normality Plot with Test. Setelah itu kita klik Continue, kita klik OK. Nah, di sini keluar hasil Explore-nya, di mana hasil ini menunjukkan tes normality-nya.
tes normality ini kita bisa lihat dengan hipotesis dan kriteria pengujiannya. Pertama, hipotesisnya itu H0, data sampel berasal dari populasi distribusi yang normal. H1-nya, data sampel berasal dari populasi berdistribusi yang tidak normal. Nah, kriteria pengujiannya, jika signifikansi p-value kurang dari sama dengan alpha 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jika signifikansi p-value lebih dari alpha 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Kita bisa lihat dari tes uji normalitasnya, kita bandingkan p-value signifikannya. Di sini, nilai signifikan p-value kelompok eksperimen itu 0,223, lebih besar dari alpha 0,05. Lalu nilai signifikansi p-value kelompok kontrol itu 0,282, lebih besar alpha 0,05. Kita bisa simpulkan berdasarkan hasil pengujian normalitas dari kedua kelompok diperoleh nilai signifikansi p-value lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima atau H1 ditolak. Artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan mencoba uji homogenitas. Dengan data yang sama, mencari uji homogenitas, pertama kita klik Analyze, setelah itu kita klik Compare Means and Proportion, setelah itu kita klik One Way ANOVA. Oke, selanjutnya nilai ini kita pindahkan ke kotak dependen, kelas ke faktor. Setelah itu kita klik Option, kita klik lagi Homogeneity of Variance Test. Kita klik Continue, kita klik OK. Oke, di sini sudah keluar tes homogenitasnya. Kita bisa cek tes homogenitasnya itu melalui tes homogeneity of variance. Dengan hipotesis dan kriteria pengujian, H0 sigma 2 pangkat 2 itu variansi kemampuan penalaran kovariasional matematika kedua kelompok homogen. H1-nya sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2. Artinya variansi kemampuan penalaran kovariasional matematika kedua kelompok tidak homogen. Dengan kriteria pengujian, jika signifikansi p-value kurang dari sama dengan alpha 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jika signifikansi p-value lebih dari alpha, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Kita bisa lihat hasil tes homogeneity of variance-nya. Ketika kita membandingkan nilai signifikannya, nilai signifikan p-value-nya ini 0,923, yang artinya lebih besar dari alpha 0,05. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengujian homogenitas dari kedua kelompok diperoleh nilai signifikan p-value kelompok kontrol itu 0,282, lalu lebih besar dari alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, variansi kemampuan penalaran kovariasional matematika kedua kelompok homogen. Selanjutnya, saya akan mencoba dengan data yang sama, saya akan mencoba untuk mencari uji T. Pertama, kita klik Analyze, kita klik Comparison of Proportion, kita klik Independent Sample Test, kita pindahkan bagian nilai ke tes variabel, kelas ke grup. Setelah itu kita klik Define Group. Ini penamaan satu itu kelas eksperimen, kelas 2 continue. Setelah itu kita klik Continue. Habis itu kita klik OK. Oke, kalau misalkan sudah keluar hasil uji T-nya, di sini kita fokusnya pada Independent Sample Test. Dengan hipotesis dan kriteria pengujian, H0
mu1 kurang dari sama dengan mu2, artinya rata-rata nilai kemampuan penalaran kovariasional matematika kelompok eksperimen lebih kecil sama dengan rata-rata kemampuan penalaran kovariasional matematika kelompok kontrol. H1-nya, mu1 lebih besar dari mu2, artinya rata-rata nilai kemampuan penalaran kovariasional matematika kelompok eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan penalaran kovariasional matematika kelompok kontrol. Dengan kriteria pengujian, jika signifikan two-tailed bagi 2 lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Dan jika nilai signifikan two-tailed dibagi 2 kurang dari sama dengan alfa 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Kita menentukan nilai signifikan dari two-tailed per 2 menggunakan perangkat lunak SPSS, dan ini hasilnya. Oke, kita bandingkan nilai signifikannya terlebih dahulu. Nah, nilai signifikannya itu kita bisa lihat ini 0,018, yang artinya kurang dari alfa 0,05. Kita bisa simpulkan berdasarkan pengujian hipotesis dari uji independen sampel test diperoleh nilai signifikan two-tailed dibagi 2 kurang dari alfa 0,05, sehingga H0 ditolak atau 1 diterima. Artinya rata-rata nilai kemampuan penalaran kovariasional matematika kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan penalaran kovariasional matematika kelompok kontrol. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.